Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Halo semuanya, balik lagi nih kita masih di studio Box to Box yang luar biasa megah ini. Betul, dengan baju yang sama, sepatu yang sama di bulan November atau Desember lah sekarang. Gimana Niko? Kabar sehat? Sehat. Gimana masih udah mulai mengurangi makan dagingnya? Sudah. Kita makan somai ikan. Dan kita mau lanjutin part 2 ya Nik ya. Part 2. Jadi ada beberapa Atau sustainability hal, sustainability, masalah tentang keberlanjutan lah gitu. Karena Betul. kita kan sayang sama kalian semua. Betul. Gitu kan. Gue sayang sama Moses sayang sama gue. Kita saling menyayangi. Dan kita juga sayang bumi. Bumi kita juga sayang. Bumi gitu Iya kan. Nah jadi di part 2 ini kita pengen bahas tentang sosial. Kalau kemarin kan ada 3 komponen ya tentang keberlanjutan lah. Ada environment, ada sosial sama financial. Betul. Gitu. Dan di environment sendiri ada 3 topik juga tuh. Ya. Ada ngomongin tentang listrik, air, sama daging. Sama daging. Betul. Nah kalau di sosial ini sebenarnya lebih tidak konkret, karena kalau environment kan konkret deh depan kita kan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan gitu. Nah kalau sosial ini kan lebih ke tentang masyarakat lah gitu. Jadi premisnya adalah kita ini kan hidup nggak sendirian, pasti ada elemen dalam satu masyarakat lah gitu. Iya, ada temennya. Ada temennya gitu. Nah itu kalau gue bilang itu horizontal. Nah kalau vertikal itu ada pemerintah, ada rakyat, ada mungkin swasta dan segala macam lah. Jadi ada strukturnya lah gitu. Itu kalau zaman sekarang pemerintah, netizen baru rakyat. Oh ya, netizen itu rakyat ya. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi kalau di social sustainability itu berbicara mengenai keterkaitan antar komponen di dalam masyarakat ini gitu. Nah, contohnya menurut lu penting gak sih yang namanya UMR? Penting lah buat budget. Ya, nggak, ini kalau jangan ngomong dari bisnis. Iya. Maksudnya Maaf. dari sisi rumah tangga. Kita sekarang balik ke rumah tangga nih gitu loh. UMR untuk rumah tangga. Iya. Sangat penting. Sangat penting. Kira-kira UMR nih kalau naik terus apa yang akan terjadi? UMR jika naik terus ya harga produk akan naik. Harga produk akan naik. Iya dong, karena kan UMR itu kan biaya atau jasa yang kita berikan kepada pekerja. Benar. Yang sudah bekerja menghasilkan sebuah jasa atau menghasilkan produk. Kalau UMR-nya naik ya pasti harga produknya naik. Harga produknya naik. Betul. Kira-kira, oke sekarang gue balik ke bisnis lagi ya. Kira-kira dari sisi bisnis apa yang terjadi jika UMR akan terus naik? Menarik, ada 2. Satu, bisnis itu akan melakukan efisiensi atau efektivitas dari sebuah proses ataupun sebuah mesin, atau dia akan memangkas karyawannya. Oke. Itu 2 aja sih kemungkinannya. Jadi sebenarnya UMR ini tuh adalah sebuah intervensi pemerintah kan? Iya, regulasi lah. Ya, intervensi dalam bentuk regulasi iya, gitu kan. Nah, yang gue pelajarin yang namanya regulasi itu sebenarnya kurang efisien. Wah, apa yang bagus nih Pak Niko kalau boleh tahu? Nah, kalau kita menganut kepada sebuah sistem kapitalisme, lagi pemilu nih Desember gini lagi banyak pemahamannya nih. Gimana nih? jadi sebenarnya ini makanya nih ada sebuah kita mesti balance lah gitu loh antara karena namanya sosial ini kan keterkaitan antar komponen. Nah, begitu keterkaitan antar komponen ini ada yang terdampak negatif akan mempengaruhi yang lain. Seperti tadi gue bilang UMR penting gak sih? Kita bilang penting karena itu istilahnya memastikan daya beli masyarakat tetap bisa kuat lah, bertahan gitu kan. Betul. Tapi ketika ini diteruskan atau ditingkatkan terus tanpa ada balance dari sisi swasta, dari sisi bisnisnya akan mulai megap-megap gitu. Pasti kan. Kalau dia nggak bisa ngelakuin efisiensi ya pasti megap-megap, mati malah. Jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa membuat skema UMR yang tepat gitu. Jadi sebenarnya cukup dari sisi situ aja sih, dari sisi sustainability. Jadi kita jangan asal demi misalnya memenangkan sebuah kompetisi gitu akhirnya gue menjanjikan UMR akan naik 20%. Ya gitu. Tapi lu nggak lihat ini nggak sustain gitu loh. Kalau lu istilahnya hanya nggak bisa ngelihat ini balance antara
penyedia modal. Ya. Penyedia labor, penyedia tenaga kerja dengan penyedia modal. Tenaga kerja tuh dalam arti kita sebagai rumah tangga yang menyediakan tenaga kita nih untuk kerja, dan modal tuh dari sisi bisnis ini nggak balance, pasti nggak sustain. Terlalu rendah UMR-nya, daya belinya rendah juga bahaya. Terlalu tinggi kenaikan UMR-nya nggak bagus juga buat bisnis, bahaya juga gitu. Berarti tidak berpihak ke salah satu sisi ya intinya nih, Benar, makanya sebenarnya ini apa ya, ada juga perdebatan di dalam kelas gue yang menarik gitu loh. Ya harusnya yang namanya upah itu ya supply and demand aja. Oh, variabel gitu. Jadi ya kalau misalnya karyawan misalnya perusahaan punya budgetnya 1 orang 2 juta, ya akan ada kok orang yang ngambil. Gitu. Nggak harus kok dibikin minimum 4 juta gitu ya, ya. minimum 4 juta gitu. Dan itu akan terseleksi dengan sendirinya gitu. Itu yang istilahnya efisien. Nah, tapi baik lagi kan, kalau kasusnya di kita ini kan, gue bilang ya ini pendapat pribadi sih, supply kita terlalu banyak. Betul. Itu pasti kalau supply banyak, harga rendah. Betul. Gitu. Karena orang berkompetisi berlomba-lomba untuk ngambil itu kan. Nah, jadi menurut gue ya itulah sedikit itu, gue nggak bisa bilang, kita nggak dalam diskusi apakah yang dilakukan pemerintah kita tuh bener apa enggak. Cuman UMR itu penting, tapi jangan sampai ini jadi justru ditekankan sampai jadi alat kendaraan politik dan malah menjadi tidak sustain. Berarti kesimpulannya dari sustainability di bagian sosial nih, itu lebih ke arah balance antara UMR dengan kemampuan bisnis ya. Untuk menjaga kurang lebih seperti itu ya. Untuk ya. menjaga sustainability dari, ya tadi kan kita ngomongin kan tentang bumi, kita juga ngomongin tentang negara ataupun rumah tangga kita ya kan. Ya. Kalau lu nggak bisa ngebuat titik seimbang antara UMR dengan keadaan di sekitarnya, ya pasti akan terjadi chaos lah kalau dibilang gitu ya. Benar. Menarik sih. Gitu. Selain di sisi sosial nih, contohnya nih, selain UMR apa sih nih kalau yang lu pelajarin? Kalau yang gue pelajarin, yang case Indonesia nggak tahu ya, ini kerasa nggak? Perbedaan gaji antara pria dan wanita, menurut lo ada nggak di Indonesia? Mulai gender nih, gue suka nih Niko sejak S2 nih. Ada. Jadi pengalaman gue ya, di yang kalau untuk yang pria, misalnya bukan ini pendapatan lah, kalau gue ngomong pendapatan ya, akan lebih besar karena di bagian gue di bidang logistik atau pergudangan, yang pria lebih banyak overtime-nya nih, karena dia punya kekuatan fisik mungkin di atas yang wanita. Benar. Atau dia tidak punya kewajiban untuk mengurus anak di rumah, jadi dia bisa mengambil overtime. Makanya pendapatan, makanya gue bilang pendapatan nih, bukan gaji nih ya, pendapatan pria bisa lebih besar daripada wanita. Cuman kalau ngomongin gajinya, bisa jadi gue ke bisnis yang lain. Contoh SPG, lebih banyak dong gajinya si SPG dibandingin yang SPB. Karena kan dia bisa lebih banyak interaksi dengan customer segala macam. Makanya pasti ada perbedaan tergantung jasa atau bidangnya nih. Bukan masalah kelaminnya ya. Kita tolong jangan diserang. Gitu nih kalau menurut gue ya. Bener gak kayak gitu? Di sini sih nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita cuman mencoba memikirkan kondisi di mana ini menjadi tidak sustain. Nah, gitu. Tidak sustain ini gimana maksudnya? Jadi kalau yang kita diskusikan di kelas ya, karena ini memang tidak ada, semua nggak ada yang dalam textbook reading teks itu nggak ada. Jadi semua yang dibahas ini adalah hasil riset. Oh, good. Jadi kalau di Singapura itu memang ada namanya taksi itu perempuan. Ih, yang ya bener kan? lu. Tapi jarang. Makanya ini kita bahas gitu. Soalnya kalau ada film taksi perempuan ada filmnya sih. Kalau dia ketawa dia paham berarti. Gitu. Jadi memang ada tendensi dari, nggak cuma dari perusahaan. Kalau tadi kan lu dari perusahaan kan, dari perusahaan. Bahkan dari misalnya user, ketika dia mendapatkan driver taksinya tuh cewek, kalau di Singapura tuh kemungkinan rejectionnya lebih tinggi. Jadi kayak gue gagal, gue nggak jadi order deh. Gitu. Kenapa? Karena nggak bisa baca peta. Karena ada diasosiasikan dengan itu, diasosiasikan dengan kemampuan dia mengendarai. Padahal faktanya cowok itu lebih banyak tabrakan dibandingkan cewek. Gitu. Menarik. Gitu tuh. Jadi ada fakta itu tuh. Makanya secara earnings atau pendapatan untuk taksi driver cewek itu biasanya lebih rendah dibandingkan taksi kebalik driver kalau cowok. menurut gue di Indonesia. Kalau gue dapat driver atau ojek wanita, gue akan ngasih tip lebih besar dibandingkan yang pria. Karena dari sisi gue pribadi nih ya, bukan dari riset nih.
kalau dari sisi gue pribadi, dia kan sebagai ibu rumah tangga juga dia tulang punggung lah. Jadi gue pasti akan memberikan tip lebih besar biasanya. Tapi itu faktor pribadi ya. Tapi gue juga nggak tahu nih teman-teman. Mungkin ada yang sama juga sih pemikirannya kayak gue. Bisa jadi, pokoknya make sense lah. Maksudnya lu kan mengapresiasi kan. Betul, ya, kan. Betul. Kalau kok si misalnya ibu ini atau mbak ini kok jadi driver kan aneh gini. Kenapa? Maksudnya apakah suaminya misalnya ada sesuatu atau apa kita nggak tahu lah ya. Tapi maksudnya sampai dia turun tangan, turun gunung istilahnya kan berarti ada sesuatu yang mungkin kita harus bantu. Karena lah, di gitu. ride hailing aplikasi sekarang nih, kenapa banyak yang wanita? Karena dia udah buat satu model baru nih algoritmanya nih. Jadi untuk khusus driver wanita dia cukup main jarak pendek. Oke. Jadi dia nggak akan di order jarak misalnya dari rumah gue di Tangerang, dia nggak mungkin dapet tuh order di Halim segala macam. Jadi dia tuh menurut gue bagus juga sih algoritmanya. Jadi dia bisa cuman main di Tangerang Selatan doang. Jadi dia nyampe 20 trip segala macam, mungkin trip-trip pendek, habisnya bisa pulang ketemu anaknya. Jadi menurut gue bagus juga gitu loh. Tapi nggak ada rejection ya. Gue nggak tahu nih. Kalau bisa jadi sih ada juga, misalnya gue pesan ojek, yang datang cewek. Ada pernah sih sekali. Takut juga sih gue, takut mepet-mepet atau gimana. Bukannya masalah ininya ya, gue takutnya ntar dibilang sexual harassment, kawat juga gue. Bener. Ada gengsi di situ. Tapi kalau dia GoFood atau makanan yang antar-antar itu tuh menurut gue, ya gue akan lebih kasih apresiasi sih, gitu sih. Ya itu case yang terjadi lah ya di Singapura. Nah kalau yang di Indonesia sebenarnya juga ada juga bahwa ketika di company ada 2 karyawan ya, cowok sama cewek. Biasanya cewek itu produktivitasnya ada waktu-waktu dia tidak produktif lah gitu, misalnya habis melahirkan gitu betul, kan. Jadi itu membuat kadang perusahaan punya tendensi untuk pengembangan karir ataupun kompensasinya tuh jadi condong ke gender yang lainnya gitu. Ada. Tapi menurut gua agak ada yang berubah tuh nih sekarang. Ini gue terusin dulu ya. Boleh. Ini case-nya di Cina soalnya. Jadi sejak Cina tuh kan sempat kita dengar kan dia policy-nya satu keluarga satu anak. Betul. Nah, mulai terjadi ada namanya krisis masalah fertility rate mereka mulai agak turun nih. Orang juga jadi kayak malas punya anak gitu kan. Akhirnya pemerintah Cina mulai menggalakkan istilahnya satu keluarga 2 anak. Dinaikin lagi. Ya. Nah, jadi orang yang biasanya karyawan cewek yang sekali maternity leave, ini jadi 2 kali maternity leave. Nah, kita pikir, kalau di Indonesia habis maternity leave beres ya kan kerja lagi. Tapi ada kecenderungannya. Ini tesisnya adalah setelah lu punya anak 2, kemungkinan lu akan resign. Yalah, ngurus anak 2. Benar, karena orang tua itu tidak didesain untuk ngurusin cucunya. Misalnya orang tua karyawan ini ya. Betul, gitu. Jadi akhirnya ada kecenderungan bahwa si cewek ini akan resign, sehingga produktivitasnya dia jadi kayak ketika ada hiring nih, ketika kita lagi mau hiring, kita akan langsung kayak punya hipotesa kira-kira dia bakal tahan lama nggak ya gitu. Oke, tapi menariknya gini, gue kan sekarang kan udah mulai ada banyak acara nih di sekolah anak gue ya. Banyak juga loh cowok-cowok sekarang yang ngurusin anaknya nih. Nah jadi kayak menurut gue nggak salah juga. Misalnya mereka punya kerjaan kan freelancer atau nggak dia punya entrepreneur kayak gue, jadi bisa ngantar jemput anak, terus ngantar anak les gitu ya. Jadi dan wanitanya yang kerja. Dan di sisi menurut gua karir wanita di Indonesia sekarang udah sangat diperhatikan banget. Dan kalau dilihat banyak banget sekarang pemimpin-pemimpin di perusahaan ya, terutama di bagian gua di logistik. Itu banyak loh sekarang CEO-nya cewek loh Nick. Karena memang di dunia gua di logistik itu ketelitian itu cukup tinggi. Terus kita ngomongin juga tentang ketangguhan tadi yang gue bilang ya. Wanita-wanita di Indonesia cukup tangguh juga tuh. Nah makanya bedanya tadi cuman di bagian overtime. Untuk di bagian lapangan lah. Gitu. Dan memang di saat sekarang belum banyak driver truk wanita. Masih banyak yang pria. Iya sih. Fisiknya juga mungkin ada keterbatasan lah ya. Bukan cuma fisik sih Nick. Keamanan di jalan. Keamanan di jalan juga masih belum kayak di US. Belum kayak di negara-negara maju. Makanya belum banyak. Tapi kalau driver online udah banyak. Gitu. Gimana? Nah ini ada satu lagi nih. Apa menarik? Satu lagi terakhir lah ya. Lanjut dulu. Ini yang ketiga ya. Tadi kan yang pertama tadi tentang minimum wage, UMR. Kedua tentang gender gap. Yang ketiga adalah kekayaan lintas generasi. Bahasanya agak sandwich juga dong nih, ngomongin sandwich juga nih. Jadi apakah dalam satu ekosistem itu
salah satu negara gitu ya. Dikatakan sustain itu ketika orang-orang yang miskin, dasarnya miskin, itu anaknya punya kesempatan untuk menaikkan level kekayaannya melalui edukasi. Betul dong. Bukan betul. Ini dikatakan sustain ketika anak lo itu bisa upgrade level gitu. Ya bener dong, sustain dong. Iya, nah ketika dikatakan tidak sustain ketika si keluarga miskin ini nggak punya akses untuk gimana caranya anak gue ini bisa naik level. Oh, gitu. Paham gue. Jadi kalau di Singapura itu akses public school itu harus diperhatikan. Kualitas sekolah negeri lah ya kita bilang di Indonesia ini. Kalau mau dikatakan sustain pertumbuhan ekonomi kita itu orang-orang miskin ini harus dipikirkan bisa nggak nanti keturunannya dia itu punya rumah yang lebih bagus daripada bapaknya. Gitu. Oke, mungkin lebih mendaratnya gini. Berarti orang yang di bawah rata-rata kekayaan lah ya, atau dibilang orang miskin tadi, punya kesempatan belajar atau mendapatkan pendidikan agar taraf hidupnya naik. Benar. Betul ya, benar. bukan cuma rumah lah. Ibaratnya taraf hidupnya bisa naik ya. Benar. Kalau di Singapura dia benar-benar take care tuh dengan semua itu. Nah, kalau di Singapura tuh case-nya lucunya gini. Jadi kalau yang memang lu pas-pasan hidupnya, misalnya lu hari-hari kerjanya cuma sebagai cleaning service, penjaga toko, itu public school di Singapura tuh memang sudah disiapkan memang kualitasnya bagus. Bagusnya gitu. Kayak gimana nih? Kalau yang lu lihat atau yang lu dengar? Gua nggak bisa lihat karena gua nggak ngalamin. Atau nggak? Berarti dia kualitasnya sama dan merata lah ya? Iya merata. Gitu. Nah, tapi kalau yang middle class ini nanggung. Dia kalau ke public school kayaknya bukan kelasnya dia. Gengsi, ada nah, gengsi. Tapi dia akhirnya mau masuk ke private school. Betul. Harganya di atas rata-rata. Harganya di atas rata-rata. Jadi ada hal yang dia harus korbankan nih. Oke, paham. Yang sebenarnya dia bisa pindah ke rumah yang lebih bagus, dia harus mengorbankan. Gue tinggal di apartemen rusun sederhana lah. Iya. Demi agar anak gue dapat yang di atas private demi school. Anak gue dapat yang private school. Atau dia memaksakan gue mau tinggal enak, maksudnya it's about my life gitu misalnya kan. Gue ambil turun aja public school. Gue tinggal di sekolah gue tinggal di apartemen yang bagus, tapi anak gue mungkin affordnya cuma bisa yang public school. Nah, itu malah down istilahnya tuh ada penurunan kualitas tuh istilahnya gitu. Karena harusnya anak lu bisa dapat kualitas yang lebih bagus daripada lu gitu loh istilahnya secara pendidikan ya gitu. Tapi ini pilihan. Bener ya? Ya itu realita yang dihadapi, bukan pilihan. Itu realita yang dihadapi gitu. Tapi ini make sense ini. Gue kan kadang-kadang tadi ya, karena gue nganterin anak gue tiap pagi. Ada sekolah negeri lah di daerah Tangerang Selatan. Bagus, secara gedung bagus, secara mungkin gue lihat juga dia kan ada kegiatan pramuka, ada pelang-pelangnya lah, lengkap segala macam. Bangunannya lebih bagus daripada zaman gue dulu. SD tahun 90-an lah. Yang lucunya SD tahun 90-an rata-rata yang nganterin anaknya pakai motor. Atau enggak yang pakai mobil tuh sedikit banget. Sekarang dengan ada zonasi, terus SD juga kualitasnya udah bagus juga di Indonesia ya kan. Mobilnya Mercedes loh bos. Lexus, Fortuner. Di sekolah itu. Gue juga nggak tahu apakah bapaknya supir Fortuner atau apa, gue juga nggak tahu. Tapi gue ngeliatnya gini, mungkin ada di sebelah sana juga, sisinya sebelah sana. Dia mungkin gak affordable untuk yang level atas. Tapi dia dapat zonasi yang sekolah negeri. Ya gak apa-apa deh buat kenikmatan gua atau apa. Tapi menurut gua, ini kan study case Jabodetabek, which is central of Indonesia. But kalau kita ngomongin sekolah-sekolah di pelosok, masih banyak di berita yang kita lihat atau kita dengar, masih belum sama kualitasnya. Ya kan? Karena kan lu bilang sustainability ini gak cuma ngomongin kota. Singapura kita ngomongin tentang satu pulau lah. Kita ada puluhan ribu pulau. Benar-benar. Tapi menurut gua kita sudah menuju ke sana. Kita sudah menuju ke arah pendidikan itu bisa meningkatkan taraf hidup. Iya, benar. Biar lebih baik. Benar. Nah, tapi masalahnya yang harus di take care menurut gua gak cuma education. But lo harus punya strict regulation terkait orang-orang yang mampu tapi masuk ke negeri. Iya. Ditambah sekarang ada fenomena terkait universitas negeri. Lo tau gak istilahnya kalau dibilang nih ya, jas alma mater lo berapa sih harganya sekarang? Ada tuh di TikTok atau di Instagram tuh ada yang nanya tuh, jas alma mater lo berapa sih? Ada yang bilang 100 juta. Oh, untuk uang pangkal nih istilah iya kata. Dong, lo tahu dong. Gue gak nyebutin kampus ya. Iya kan? Apa sih istilahnya jam alma mater gitu. Pokoknya
istilahnya tuh berarti jasa alma mater lu tuh harganya berapa? Ada yang 10 juta, ada yang 8. Mungkin kalau 10 juta gue masih make sense lah. Lo masuk negeri uang makalnya emang segitu gitu ya. Tahun ini ya, tahun 2023 ya. Tapi kalau sampai 100 juta men, lo kenapa gak ke swasta? Pertanyaan gue. Atau enggak lo ke, ya lo dikit lagi bisa nambah ke Singapura atau kemana gitu ya untuk sekolah. Untuk uang pangkal doang. Dan mereka pride gitu loh. Bukan mereka malu ya. Kalau zaman dulu, waktu zaman gue masuk kuliah negeri jalur yang khusus ya. Mereka nggak akan ngomong loh. Mereka masuk jalur khusus loh. Mereka akan diem-diem aja. Iya, diem. Sekarang diumumin bro. Oh gitu ya. Ini fenomena yang beda. Karena kita ngomong sustainability. Karena di Indonesia menurut gua udah banyak alternatifnya. Tergantung kemampuan finansialnya. Affordable atau enggak sih. Lucu ya. Tema kita nih gokil. Menarik ya. Menarik. Tapi memang pendengar podcast otak masuk. Ini memang happen. Baik di Singapura, Indonesia ataupun negara lain. Tapi yang lo harus simpulin adalah ini pilihan lo terkait sustainability lo secara sosial. Mau lo pilih yang mana terserah sebenarnya sih. Gak ada yang baik dan benar kan? Bener gak? Ya yang penting kita bisa sadar apa yang terjadi di sekitar kita dulu sih. Gitu. Oh, aware dari dulu ya. Selalu aware lo akan bisa punya pijakan untuk next stepnya lu mau ngapain gitu. Nah, karena ini akan lanjut ke part 3 di mana kita akan ngebahas affordable atau enggaknya secara finansial nih. Ya, financial sustainability. Iya dong, dari environment, terus kita ngomongin sosial, kita ngomongin finansial. Oke. Keren ya bridgingnya. Thank you pendengar podcast Satu Masuk. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao. Bye.